Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, muslimin muslimat yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Atas karunia dan izinnya pula kita dapat bersuah pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan dan suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita sekalian dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu Wa Taala telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia yang tiada terhingga kepada sekalian makhluk di alam jagat raya ini, tanpa membedakan apakah mereka beriman kepadanya ataupun tidak. Inilah bukti tingginya kasih Allah kepada makhluk ciptaannya. Kita setiap saat merasakan nikmat dan anugerah Allah. Setiap udara yang kita hirup, setiap hembusan napas yang kita rasakan adalah bukti bahwa Allah tidak akan melepaskan anugerahnya kepada kita. Sedetik saja Allah melepaskan anugerahnya, tentunya kita tidak dapat merasakan indahnya hidup ini. Betapa banyak nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita hingga kita tidak mampu menghitungnya. Allah menegaskan tentang hal ini dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Ibrahim ayat 34. Sebagai hamba Allah yang beriman, sudah sepantasnya lah, sudah sewajarnya kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus menyadari bahwa bersyukur bukan sekedar kewajiban semata, namun bukti bahwa kita tahu diri dan tahu berterima kasih. Karena hakikatnya tidak ada ruginya kita bersyukur kepada Allah. Karena manfaatnya untuk diri kita. Allah Maha Kaya dan Maha Mulia. Bila kita bersyukur, tidak akan memberi manfaat bagi Allah. Dan juga kita tidak bersyukur jika kita tidak bersyukur, tidak akan memberikan mudarat baginya. Allah hanya ingin melihat kita patuh dengan perintahnya atau tidak, dan bahwa kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur atau ingkar kepadanya. Allah akan memberikan apresiasi bila kita bersyukur, yakni Dia akan menambah nikmat dan anugerahnya. Namun Allah akan murka bila kita tidak pandai bersyukur, bahkan ingkar terhadap karunia-Nya, dan azabnya sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Apakah kita hanya akan mengabaikannya, seolah-olah kita berpikir bahwa semua itu adalah sesuatu yang memang patut kita dapatkan karena berasal dari kerja keras kita? Tahu cara berpikir yang demikian adalah salah. Sebab rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita merupakan amanah yang wajib kita syukuri dan kita jaga.
Pendengar yang berbahagia, mensyukuri nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah berasa hanya berbentuk ungkapan di lisan saja dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, tetapi bentuk rasa syukur yang lebih mendalam dan lebih konkret lagi adalah dengan merealisasikan atau mewujudkan dalam bentuk perbuatan. Para pendengar yang berbahagia, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa cara bersyukur kepada Allah ada 4. Pertama, dengan mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat atau rezeki. Yang kedua, meyakini dengan sepenuh hati bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempergunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya pada jalan kebaikan demi memperoleh keridhaan Allah. Yang keempat, menjaga nikmat tersebut agar tidak hilang atau rusak. Sebagai contoh, tatkala Allah SWT memberikan karunia kepada kita berupa seorang anak, kita harus bersyukur seraya mengucapkan alhamdulillah. Hati kita pun harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah yang menghendaki kelahiran anak kita, jenis kelamin laki-laki atau perempuan sama, dan kita harus menerimanya. Bukan hanya ungkapan hamdalah di lisan saja ketika kita menyaksikan bayi kita lahir dengan selamat, tetapi ada satu hal yang dianjurkan kita lakukan sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang demikian besar tersebut, menjaga dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Islam. Dalam contoh lain, misalkan kita memperoleh uang sebesar 100.000, selain kita berucap alhamdulillah dan meyakini bahwa ini adalah karunia Allah, kita harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya serta menjaganya agar tidak hilang atau dirampas orang. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa seorang yang meninggal dunia karena mempertahankan harta, jiwa, dan kehormatannya dari kejahatan orang lain, maka ia mati syahid dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Pendengar yang berbahagia, bersyukur bukanlah perkara gampang. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa orang yang pandai bersyukur hanya sedikit. Kebanyakan yang tidak bersyukur bahkan ingkar terhadap nikmat Allah SWT. Dalam surat Saba disebutkan, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan doa kepada kita agar selalu atau senantiasa pandai bersyukur kepada Allah. Doa ini terdapat dalam Al-Quran, yang hakikatnya adalah doa Nabi Sulaiman ketika melewati gerombolan semut dalam suatu perjalanannya. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Pendengar yang berbahagia, mari kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, kita harus mensyukurinya. Bila kita terbiasa bersyukur atas karunia yang kecil atau sedikit, kita tidak akan berat bersyukur dan berterima kasih atas karunia yang agung. Karena hakikatnya, siapa yang tidak bisa bersyukur terhadap karunia
yang kecil atau sedikit, ia tidak akan bisa mensyukuri karunia yang besar atau banyak. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini, mari kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, agar rezeki dan karunia kita ditambah dan diberkahi olehnya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi